Jadi 3 bulan setelah saya direstui, saya langsung menikah. Jadi 3 tahun tidak direstui, 3 bulan setelah direstui baru menikah. Langsung menikah. Takutnya kalau kita membahas tentang kesuksesan Bapak, amin ya rabbal alamin, dalam beberapa tahun ini tentunya tidak akan lepas dari peran-peran orang-orang yang ada di belakang Bapak sendiri. Artinya yang memberikan support, yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Bapak. Siapa orang yang memegang peranan paling besar itu, Pak? Kalau saya, tentu almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya lah yang mendorong saya untuk bisa masuk dalam politik. Saya dibimbing betul oleh beliau, dituntun betul oleh beliau, diarahkan betul. Ini dulu kan saya sempat mau kuliah di Jakarta. Oh, itu di sarjana, Pak? Iya, sarjana S1. Saya daftar di UI, daftar di Trisakti. Tapi waktu itu, waktu saya diskusi dengan almarhum bapak saya untuk kuliah di sana, saya langsung dikasih pertimbangan begini, nggak apa-apa kalau mau kuliah di sana, tapi saya mau kasih tahu sama kamu, ke depan kira-kira ini kamu mau jadi apa? Lalu saya katakan, lah, saya tertarik di politik pemerintahan. Lalu kemudian beliau kasih saya pertimbangan. Kalau kau tertarik di politik dan pemerintahan, saran saya, lebih bagus jangan kuliah di Jakarta. Terus saya tanya, loh kenapa? Dia bilang karena politik dan pemerintahan itu, dia terus berkembang. Nah, kalau kau di Jakarta, jangan sampai kau meninggalkan perkembangan politik yang ada di Sulawesi Selatan. Apalagi budaya yang ada di Sulawesi Selatan dan di Jakarta berbeda. Jadi kalau kau mau fokus pada politik dan pemerintahan, saran saya kuliahnya di sini saja. Makanya saya mempertimbangkan apa yang menjadi usulan beliau, sehingga saya mendaftar di Unhas. Nah, kakak saya kuliah Jakarta. Kenapa dibolehin, Pak? Karena kakak saya nggak tertarik di politik. Jadi simpel ya, Pak ya. Kalau mau berupaya di politik dan pemerintahan, maka kenali daerahnya. Ikuti perkembangan kondisi politik pemerintahannya. Nah, sampai saat ini sendiri, jadi Pak, yang paling berperan di saya itu almarhum bapak saya, terus tentu ibu saya, dan istri saya. Nah, kalau Tribuners kepo nih Pak, soal pertemuan Bapak dengan Ibu nih. Saya kebetulan, jujur aja ya Pak, saya lebih duluan follow Ibu daripada follow Bapak. jadi saya sebenarnya lebih duluan kenal Ibu, oh ternyata istrinya Pak Adnan ya. Gimana tuh Pak sebenarnya awal mulai cerita pertemuan dengan Saya Ibu pertemuannya di Goa. Di Goa? Jadi tahun 2007. Kalau saya tidak salah 2007 atau 2008, ya. Pak Sahrul pada saat menang pilkada itu membuat syukuran di Kabupaten Goa. Itu yang mengisi acara waktu itu adalah istri saya. Kan dia menyanyi kan waktu itu. Betul. Waktu PSM. masih Indonesian Idol kan. Jadi yang mengisi syukuran itu adalah istri saya. Nah, karena dia dilaksanakan di Goa, saya penanggung jawabnya. Itu. Jadi saya penanggung jawab untuk membuat acara syukurannya Pak Sahrul di Kabupaten Goa. Dan waktu itu kita bikin di Balak Lompoa. Nah, pada saat acara syukuran itu di backstage, di belakang panggung, ya saya kenalan, saya ngobrol-ngobrol panjang lebar apa dan segala macam. Nah, pada saat ngobrol nyambung, itu. Oh sudah terus ngobrol, dia menyanyi, selesai menyanyi,
ngobrol lagi, selesai menyanyi ngobrol lagi. Akhirnya waktu itu tukaran nomor telepon. Oke. Tukaran nomor telepon, tapi karena itu kan masih SMS Iya, ya waktu masih itu. SMS. Jadi masih SMS. Nah, supaya saya nggak kelihatan kalau misalnya fokus pada satu orang. Oke. Jadi saya ambil semua nomornya yang ada di sekelilingnya itu. Manajernya saya ambil apa dan segala macam. Lalu kemudian saya SMS semua. Bilang terima kasih. Gitu. Semuanya membalas, tapi yang saya balas terus adalah istri saya. Oh. Jadi halus ya pendekatannya. Supaya nggak dibilang kita hanya SMS satu orang. Jadi saya ambillah nomor yang ada di sekelilingnya, manajernya saya ambil, asistennya saya ambil, terus yang dia sama-sama menyanyi juga saya ambil. Saya SMS semua bilang terima kasih. Tapi begitu semuanya membalas, yang saya balas terus cuma istri saya saja. Oke. Gitu lah kira-kira. Kalau saya melihat sendiri apa ya di media sosial Ibu, wah Ibu kayaknya ini jadi tersinggung nih, banyak dibahas nih. Melihat sosial medianya Ibu, luar biasa peranan yang diambil sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa di dua periode ini sendiri Pak ya. Luar biasa peranan yang Ibu ambil termasuk ketika sempat terjadi banjir besar di tahun 2019 ya Pak ya? Di tahun 2019 kemarin, Ibu adalah salah satu akun yang saya cek untuk melihat kondisi-kondisi terupdate Pak. Nah, saya jadi penasaran Pak sebenarnya. Dalam merebut hati gadis Jawa ya kan Jawa, ya Ibu ya? Gadis Jawa, Solo. gadis Solo. Itu apa tantangannya Pak? Apakah mudah untuk mendapatkan restu orang tuanya? Atau bagaimana? Jadi tantangannya salah satu yang terbesar di situ. Saya 3 tahun nggak direstuin. Wah, lama juga ya Pak ya? 3 tahun saya nggak direstuin. Setelah itu, alhamdulillah direstuin, baru saya menikah. Jadi 3 bulan setelah saya direstui, saya langsung menikah. Jadi 3 tahun tidak direstui, 3 bulan setelah direstui baru menikah. Langsung menikah. Takutnya berubah pikiran. Oke. Nah, kedepannya mungkin Pak, apakah ketika misalnya karena ya itu mungkin nggak direstuinnya karena ya orang Makassar kan, lalu kemudian mungkin nanti kalau menikah pasti ikut sama suami, begitu. Banyak tantangannya lah. Tapi akhirnya berhasil ditaklukkan juga ya Pak ya. Ya seandainya nggak berhasil ditaklukkan, dia nggak jadi istri bupati. Oke, baik Pak. Nah, melihat sebenarnya aduh, maaf ya Ibu ya. Saya langsung sampaikan maaf nih ke Ibu sekali. Nah, baik Pak, sepertinya pembahasan tentang romansa Bapak harus kita akhiri dulu ya Pak ya. Karena itu mungkin kita bahas di episode berikutnya Pak. Undang Ibu langsung juga nih. Oke. Nah, selama 2 periode ini Pak, dalam 10 tahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Goa, apakah ada momen-momen yang paling berkesan yang pernah Bapak rasakan selama menjabat? Tentu kalau ditanya apa momen paling berkesan dan pengalaman yang paling berharga bagi saya adalah menjalankan pemerintahan di tengah pandemi COVID-19. Betul. Itu betul-betul menjadi sebuah pengalaman yang bagi saya tentu tidak semua bupati dan wali kota bisa merasakannya. Dan pada posisi waktu itu kita diperhadapkan pada 2 pilihan yang dua-duanya adalah keputusan yang harus diambil dan pasti punya konsekuensi yang berat. Contoh misalnya kita fokus pada ekonomi kesehatannya, penyebaran COVID-19 makin meluas. Kita fokus penanganan kesehatan, ekonomi anjlok. Di satu sisi, pemerintah tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi di sisi lain, tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Anggaran yang kita peruntukkan untuk pembangunan dialihkan semuanya untuk penanganan COVID-19.
Meskipun sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19, tapi anggarannya kan tidak cukup-cukup. Karena begitu banyak orang yang harus dilakukan penanganan. Orang yang sudah punya pekerjaan tiba-tiba di PHK. Yeah. Orang yang sudah miskin tiba-tiba harus dirumahkan. Jadi tantangan terbesarnya waktu itu adalah bagaimana memberikan masyarakat makan, tapi dengan anggaran yang sangat terbatas. Maka waktu itu diputarlah otak kita ini untuk berpikir bagaimana menghadirkan makanan untuk bisa memberi makan kepada masyarakat. Itu. Nah, itulah yang menurut saya menjalankan pemerintahan yang paling berkesan di tengah pandemi COVID-19. Saya ini mengalami 3 tahun COVID. Periode pertama saya di tahun ke-5 COVID. Lalu kemudian 2 tahun pemerintahan saya di periode yang kedua. 2021, 2022. 2023 baru kita kembali bangkit. 2024 ada pilkada. Nggak ada waktu istirahatnya ya, Pak. Okay. Ada pilkada. Sehingga saya mengalami masa pemerintahan. Ini bukan mengeluh ya, tapi saya selalu katakan bahwa ini adalah pengalaman berharga yang belum tentu orang bisa semua merasakan. Betul. Jadi saya mengalami defisit anggaran itu di tahun 2020, 2021, 2022. 2023 kita baru kembali bangkit, harus membiayai pilkada lagi. Yang biayanya pilkada itu cukup besar. Di kita itu ada 85 miliar. Itu. Jadi kalau orang mengatakan saya adalah menjalankan pemerintahan di masa sulit, ya. Tapi saya tidak mengeluh. Karena saya menjadikan ini sebuah pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Maka saya bersyukur Tuhan memberikan saya pengalaman di situ. Iya. Apalagi menjalankan pilkada di tengah COVID. Ternyata biayanya sangat murah. Sangat murah. Sangat murah. Apalagi nggak ada lawan kan, nggak ada calon. Nggak ada kampanye, nggak ada arak-arakan, nggak ada posko-posko, tidak boleh berkumpul dengan jumlah yang banyak. Jadi kita hanya datang ke rumah-rumah, murah sekali. Tapi saya tidak berharap bahwa pilkada itu COVID lagi, enggak. Cukup 1 kali aja ya, Cukup Pak? 1 kali saja, dan alhamdulillah saya sudah merasakan itu. Gitu. Siap, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri dalam menjalankan 2 periode ini, khususnya di periode kedua ini sebenarnya mungkin kalau Bapak sampaikan tadi, sebenarnya adalah periode yang cukup sulit sebenarnya. 3 tahun pertama defisit anggaran, tahun keempat mulai bernafas, ternyata tiba-tiba harus membiayai pilkada di tahun 2024. Nah, tapi alhamdulillahnya dalam periode kedua dan pertama ini sendiri, Kabupaten Goa alhamdulillah juga menunjukkan kemajuan yang cukup besar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masyarakat Kabupaten Goa juga merasakan manfaatnya. Nah, lantas di periode selanjutnya ini sendiri Pak, untuk pemerintahan yang akan menjabat, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Posisi kita sekarang berada pada ranking 3 nasional. Ya, betul. Tahun lalu kita ranking 4, tahun ini kita ranking 3. Dan itu diukur dari perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. PPD. Perbedaan poin kita dari ranking 2 atau peringkat 2, yaitu Banyuwangi, itu hanya 0,01%. Wow, sangat tipis ya. Tahun lalu kita ranking 4, tahun ini kita ranking 3. Dan perbedaan kita dengan peringkat kedua nasional itu hanya 0,01%. Pesan saya, lanjutkan saja seluruh program yang ada. Biarkan dia berjalan sesuai dengan koridornya yang ada, maka saya berharap Kabupaten Goa bisa peringkat 2 nasional di masa yang akan datang. Yang kedua, kita sakit dengan penilaian BB pertama di Sulawesi Selatan. Jadi dari error ke
D, ke C, CC, B, BB, lalu kemudian A. Kita yang satu-satunya di Sulawesi Selatan yang BB, yang lain masih B. SAKIP itu adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi kita bisa dapat BB kalau kita sudah poinnya 70% lebih. Nah, untuk mencapai 70% lebih itu, maka dinas dan badan sudah lebih dari 60% yang penilaiannya A. Lebih dari 60%. Nah, kita ini sudah satu-satunya di Sulsel yang BB. Mohon maaf, Pemprov Makassar masih B. Kami sudah BB. Ketika ini sudah B, maka bersyarat untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawai. Maka di akhir periode saya ini, saya memberikan kenang-kenangan kepada seluruh pegawai dengan menaikkan TPP-nya, tunjangan penambahan penghasilan bagi pegawai, tukin. Itu 31%. 31%. Orang bilang politis. Saya katakan politisnya di mana? Kalau saya mencalonkan jadi gubernur, baru politis. Tapi kan karena saya mau berakhir, lalu kemudian saya menaikkan TPP pegawai, itu menjadi tanda mata saya bagi pegawai. Jadi kenang-kenangan. Oke, luar biasa. Gitu. Nah, kalaupun mungkin kita sudah Goa ini tahun depan, karena kemarin kan COVID ini, kita kan menarik utang apa dan segala macam. Pak. Insya Allah tahun depan adalah tahun terakhir pembayaran utang. Jadi lunas. Ketika lunas utangnya, maka Kabupaten Goa akan masuk kategori daerah dengan kemampuan fiskal sedang. Itu. Dia akan masuk menjadi kekuatan fiskal sedang. Jadi ketika dia menjadi kekuatan fiskal yang sedang, ketika nanti kepala daerah pelanjut saya mau juga berniat untuk menaikkan tunjangan bagi pegawai, hitungannya udah beda. Gimana, Pak? Basic perhitungannya itu sudah beda. Jadi misalnya kalau rendah, hitungan kenaikan 1%-nya misalnya 10.000, ketika dia sedang, bisa saja hitungan 1%-nya sudah 15.000. Siap. Itu. Dan itu tahun depan Kabupaten Goa sudah menjadi fiskal sedang. Luar biasa. Gitu. Nah, jadi kesejahteraan masyarakat dan pegawai kita itu bisa lebih meningkat di masa yang akan datang. Oke, Pak. Nah, sebagai mungkin penutup dalam diskusi kita hari ini, Pak, tentunya adalah suatu kesempatan besar. Bapak, mungkin kami akan persilahkan untuk menyampaikan closing statement sekaligus pesan dan harapan yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Goa. Ini kan sebagai salah satu podcast penutup juga nih, Pak, di akhir periode Bapak. Dalam 2 periode ini, dalam 10 tahun menjadi nahkoda dari Kabupaten Goa, apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Goa? Silakan, Pak. Sebelah sini ya? Iya. Baik, terima kasih. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk menjaga kekompakan selalu, memberikan terus kepercayaan kepada pemerintah, karena yakin dan percaya pemerintah pasti akan membuat kebijakan yang bermuara untuk kemajuan satu daerah dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, harapan saya bagi masyarakat tetap jaga kekompakan dan kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan, seperti falsafah-falsafah orang Goa yang selama ini kita selalu dengarkan. Dan harapan saya kepada pemerintah yang akan datang untuk bisa melanjutkan seluruh program yang telah kita letakkan hari ini untuk Kabupaten Goa yang lebih baik dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Sukses untuk pemerintahan yang akan datang, Ibu Siti Husniat Alenrang dan juga Pak Darmawang Samuil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Rewa Gogoa. Amin. Rewa Gogoa, luar biasa Pak. Nah tentunya saya juga mewakili Tribun Timur dan seluruh masyarakat Kabupaten Goa mengaturkan terima kasih Pak sudah dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga dan jiwa ya Pak ya, memimpin Kabupaten Goa dan memberikan performa terbaik selama menjabat. Tentunya terima kasih banyak Pak kami ucapkan, dan mudah-mudahan Bapak beserta dengan keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan dan kemanapun langkah yang Bapak tuju, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak sudah mempersilahkan kami untuk hadir pada hari ini dan berbincang dengan Bapak. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Tribun VIP pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Rewa Gogoa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.